Para seminaris yang baik, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan semangat menjalani panggilan di tempat kalian masing-masing. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bahasa Latin. Untuk belajar bahasa Latin, hal sangat penting dan dasar perlu kita kuasai adalah tata bahasa Indonesia kita. Maka sebelum kita masuk ke pelajaran tata bahasa Latin, kita akan belajar pertama-tama tentang tata bahasa Indonesia. Dalam sesi ini, Romo akan menjelaskan kepada kalian semua tentang uraian kalimat. Silakan memperhatikan dengan baik, dengan detail, supaya setiap tahap bisa dimengerti. Kalau bagi kalian ada sesuatu yang kurang jelas, silahkan mendengarkan ulang, memahami kembali, dan mengertinya. Demikian, silahkan diikuti dengan seksama, supaya nanti kalian dapat menangkap apa yang Romo sampaikan. Judul uraian kita pada kesempatan ini adalah Kursus Sederhana Uraian Kalimat. Kalimat dan uraian. Pertama, kita lihat apakah kalimat itu. Kalimat adalah suatu susunan kata-kata untuk menyatakan sebuah pikiran. Jadi kata-kata yang dirangkai secara baik akan bisa menyatakan buah pikiran dengan baik dan mudah diterima oleh pendengarnya. Lalu yang kedua, apakah semua kata dalam kalimat sama jabatannya? Kata-kata dalam suatu kalimat tidak semua sama jabatannya, tetapi setiap kata sendiri atau bersama kata lain mempunyai jabatan masing-masing. Apa yang disebut uraian kalimat? Uraian kalimat yang akan kita pelajari di sini artinya menentukan jabatan masing-masing kata itu dalam kalimat. Nanti akan kita lihat apa saja jabatannya. Yang keempat, apakah semua kata dalam suatu kalimat sama jenisnya? Kata-kata dalam suatu kalimat tidak semua sama jenisnya, tetapi ada beberapa jenis kata. Apakah yang disebut uraian atas jenis? Uraian atas jenis artinya kita menentukan jenisnya masing-masing kata dalam kalimat itu. Sebutkan kedua macam uraian. Ada dua macam uraian. Pertama, uraian atas jabatan, dan kedua, uraian atas jenis. Apakah maksud dari masing-masing ini? Kita lihat bagian berikutnya. Pertama, uraian atas jabatan. Tolong kalian semua perhatikan dengan baik, karena bagian ini sangat penting dan berhubungan erat dengan proses belajar bahasa Latin kita nanti. Pertama, sebutan dan pokok. Setiap kalimat sekurang-kurangnya terdiri atas satu sebutan dan satu pokok. Di setiap kalimat harus ada pokok dan sebutan. Sebutan bahasa lainnya kita biasa menggunakan predikat. Predikat itu kan sebutan. Apa itu sebutan? Sebutan adalah bagian kalimat yang menyatakan atau menyebut apa yang dikerjakan atau bagaimana keadaan pokok itu. Lalu ada berapa jenisnya sebutan itu? Sebutan atau predikat itu ada dua. Pertama, sebutan biasa, yaitu yang menyatakan apa yang dikerjakan. Lalu yang kedua, sebutan nama, predikat nama, yang menyatakan keadaan pokok. Lalu bagaimana mencari sebutan? Sebutan biasa dalam kalimat biasa. Dalam kalimat biasa, sebutan biasa dicari dengan bertanya
apakah yang dikerjakan? Jadi pertanyaan ini penting untuk membantu kita mencari predikat, mencari sebutan dalam kalimat itu. Dengan ditanyakan apakah yang dikerjakan. Contoh, ibu memasak. Apakah yang dikerjakan? Memasak. Nah, memasak itulah sebutan biasa atau predikat biasa. Kemudian bagaimana dicari sebutan nama? Sebutan nama dicari dengan bertanya bagaimanakah keadaan pokok. Pokok itu artinya subjek. Bagaimanakah keadaan subjek? Contoh, menara itu tinggi. Bagaimanakah keadaan pokok? Tinggi. Jadi tinggi itulah sebutan nama atau predikat nama. Jadi dalam kalimat ini predikatnya adalah tinggi. Perhatikan, dalam bahasa Indonesia sebutan nama itu umumnya terdiri dari satu kata saja. Kata benda atau kata keadaan. Sedangkan dalam bahasa Latin atau bahasa lain juga sering terdapat dua kata dalam sebutan atau dalam predikat itu. Contoh, bahasa Indonesia, ia sakit. Itu sudah kalimat lengkap, ia sakit. Bahasa Inggris, he is ill. He artinya ia adalah pokok atau subjek. Is artinya adalah kata kerja sebutan atau kata kerja predikat. Ill artinya sakit adalah kata nama sebutan. Kalimat he is ill dapat diterjemahkan ia adalah sakit. Tetapi bahasa Indonesia biasanya meninggalkan kata kerja sebutan sehingga menjadi ia sakit. Itu sudah kalimat lengkap dan benar dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Latin, pemakaian kata kerja sebutan itu mutlak perlu. Jadi setiap kalimat harus ada kata kerja. Itu bahasa Latin. Sekarang mari kita melangkah. Setelah kita mempelajari tentang sebutan atau predikat, kita akan mempelajari tentang pokok atau subjek. Apakah pokok itu? Pokok ialah bagian kalimat tentang mana diberitahukan sesuatu. Contoh, ibu memasak. Tentang ibu diberitahukan bahwa ia memasak. Bagaimana pokok dicari dalam kalimat? Pokok atau subjek biasa dicari dengan bertanya siapakah atau apa yang titik-titik sebutan. Contohnya begini, ibu memasak. Apa yang dikerjakan? Memasak. Jadi memasak itu sebutan biasa. Tadi sudah kita pelajari di atas. Memasak itu sebutan biasa. Siapakah yang memasak? Ibu. Nah, ibu itulah pokok, itulah subjek. Begitu pula dalam kalimat dengan sebutan nama. Contoh, menara itu tinggi. Bagaimana keadaan pokok? Tinggi. Nah, tinggi itu sebutan nama. Lalu, apa yang tinggi? Menara. Jadi, menara itulah pokok atau subjek. Sampai di sini, harap kalian sudah cukup mengerti tentang dua jabatan dalam kalimat. Pertama, sebutan atau predikat, dan yang kedua, pokok atau subjek. Kita akan melangkah ke bagian berikutnya dalam uraian kalimat, yaitu kita akan berbicara tentang pelengkap. Apakah pelengkap itu? Pelengkap ialah keterangan yang amat erat hubungannya dengan sebutan atau predikat. Jika kalimat tidak mempunyai pelengkap, maka seolah-olah terasa tidak lengkaplah sebutan itu. Umpamanya, dalam kalimat ibu memasak, kita terus merasa kalimat itu tidak lengkap karena kita cenderung untuk bertanya, apa yang dimasak ibu? Nasi, sayur, atau apa? Sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti. Kecuali subjek dan predikat,
dalam kalimat ada yang namanya pelengkap. Ada beberapa jenis pelengkap. Pertama, pelengkap penderita, kedua pelengkap penyerta, dan ketiga pelengkap pelaku. Jadi ada 3 pelengkap. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga jenis pelengkap ini. Yang pertama, pelengkap penderita. Pelengkap penderita biasa kita sebut dengan objek. Kapan terdapat pelengkap penderita? Pelengkap penderita terdapat apabila pelengkap sungguh menderita pekerjaan yang dinyatakan oleh predikat atau sebutan. Umpamanya, kakak memukul adik. Di sini adik adalah pelengkap yang sungguh menderita. Lalu yang berikutnya, pelengkap adalah hasil atau akibat pekerjaan yang dinyatakan dalam sebutan. Umpamanya, Petrus mendirikan rumah. Maka kata rumah itu adalah hasil dari pekerjaan mendirikan. Yang berikutnya, pelengkap melengkapi sebutan dengan kata kerja seperti mempunyai, berisi, dan sebagainya. Misalnya, ia mempunyai 2 sapi. 2 sapi dalam kalimat ini merupakan pelengkap penderita. Lalu bagaimana caranya kita mencari pelengkap penderita dalam sebuah kalimat? Kita mencari pelengkap penderita dengan bertanya pokok, dilanjutkan dengan sebutan, lalu dilanjutkan dengan kata tanya apa atau siapa. Contoh, ibu memasak nasi. Apa yang dikerjakan? Memasak. Jadi memasak dalam kalimat ini jabatannya sebagai sebutan biasa. Lalu siapa yang memasak? Ibu. Maka ibu itulah pokok atau subjek. Ibu memasak apa? Nasi. Maka nasi itu adalah pelengkap penderita. Contoh berikutnya, Petrus mendirikan rumah. Apa yang dikerjakan? Mendirikan. Jadi mendirikan itulah sebutan biasa. Untuk mencari sebutan biasa digunakan kata tanya apa yang dikerjakan. Lalu siapa yang mendirikan? Petrus. Maka Petrus itulah subjeknya, pokok kalimatnya. Dicari dengan cara bertanya siapa yang mendirikan. Petrus mendirikan apa? Rumah. Jadi rumah itu pelengkap penderita atau objek. Contoh yang ketiga, saya mempunyai buku. Apa yang dikerjakan? Mempunyai. Jadi mempunyai adalah sebutan biasa. Siapa yang mempunyai? Saya. Jadi saya itulah pokok, subjek. Saya mempunyai apa? Buku. Maka buku itulah pelengkap penderita atau objek. Sampai di sini kiranya kalian semua bisa memahami dengan baik dan jelas tentang subjek atau pokok, sebutan atau predikat, dan objek atau pelengkap penderita. Sebelum melanjutkan pemahaman kita tentang jabatan-jabatan lain dalam kalimat, sejenak akan kita pahami tentang kata kerja transitif dan intransitif. Ini kita sisipkan di sini karena erat hubungannya dengan pemahaman kita tentang objek atau pelengkap penderita yang baru saja kita bicarakan ini. Apa itu kata kerja intransitif? Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak pernah dapat diberi pelengkap penderita atau objek. Misalnya, duduk, tidur, bekerja. Kata kerja ini kalau kita gunakan dalam kalimat tidak memerlukan objek, tidak butuh pelengkap penderita. Pada umumnya kata kerja intransitif tidak berawalan me. Maka kita sedikit terbantu untuk memahaminya. Apakah kata kerja itu transitif atau intransitif? Apa itu kata kerja transitif? Kata kerja transitif ialah kata kerja yang dapat diberi pelengkap penderita atau objek. Umpamanya memukul, membaca. Pada umumnya kata kerja transitif berawalan me. Jadi kata kerja transitif itu membutuhkan objek atau pelengkap penderita.
Kalimat apa yang tidak pernah mempunyai pelengkap penderita? Kalimat yang tidak pernah mempunyai pelengkap penderita adalah kalimat dengan sebutan nama pertama, lalu yang kedua kalimat pasif, dan yang ketiga kalimat aktif dengan kata kerja intransitif. Jadi ketiga kalimat ini tidak mempunyai objek. Oke, setelah kita memahami kata kerja transitif dan intransitif, kita akan melanjutkan pemahaman kita tentang uraian kalimat berdasarkan jabatan. Tadi sudah kita lihat jabatan-jabatan, pertama subjek atau pokok kalimat, yang kedua sebutan atau predikat, dan yang ketiga objek atau pelengkap penderita. Yang sekarang keempat, pembicaraan kita berikutnya, kita akan berbicara tentang pelengkap penyerta. Ini jabatan yang keempat, mohon diingat, pelengkap penyerta. Apakah pelengkap penyerta itu? Pelengkap penyerta adalah orang atau barang yang berkepentingan, sebab untuknya, baginya, kepadanya, atau gunanya pokok membuat sesuatu. Ringkasnya, pelengkap penyerta selalu didahului kata bagi, untuk, atau kepada, kadang-kadang juga guna. Contoh, ibu memasak nasi untuk anak-anaknya. Lihat, setelah kata untuk diikuti pelengkap penyerta, maka mudah menandainya. Kalau ada kata bagi, untuk, kepada, atau kadang-kadang juga guna, di belakang kata itu pasti jabatannya pelengkap penyerta. Bagaimana mencari pelengkap penyerta? Pelengkap penyerta dapat dicari dengan bertanya, untuk siapa, bagi siapa, guna siapa, kepada siapa. Contoh, ibu memasak nasi untuk anaknya. Apa yang dikerjakan? Memasak. Maka memasak itu adalah sebutan biasa atau predikat biasa. Siapa yang memasak? Ibu. Ibu adalah pokok di sini atau subjek. Ibu memasak apa? Nasi. Jadi nasi adalah pelengkap penderita atau objek. Ibu memasak nasi untuk siapa? Untuk anaknya. Maka anaknya itulah pelengkap penyerta. Ingat, asal ada bagi, untuk, kepada, guna, langsung diikuti di belakangnya itu pelengkap penyerta. Baiklah, setelah kita melihat keempat jabatan dalam kalimat, nanti masih ada jabatan yang lain lagi. Sejenak kita lihat dulu kalimat aktif dan kalimat pasif. Mengapa kita sisipkan pembicaraan tentang kalimat aktif dan pasif di sini? Karena ini nanti kaitannya dengan pelengkap pelaku dalam jabatan kalimat. Baik, mari kita ikuti. Sampai sekarang kalimat-kalimat yang diuraikan sebelum ini tadi selalu berbentuk kalimat aktif. Karena pokok membuat sesuatu. Tetapi ada kalimat lain di mana pokok tidak membuat tetapi menderita, yang dinyatakan dalam predikat atau sebutan. Contoh, saya dipukul. Bukan saya, tetapi orang lain memukul. Saya menderita karena pukulan itu. Kalimat semacam ini disebut kalimat pasif. Jadi, kalimat pasif adalah kalimat di mana pokok menderita apa yang dinyatakan dalam predikat atau sebutan. Sementara kalimat aktif adalah kalimat di mana pokok melakukan apa yang dinyatakan dalam predikat atau dalam sebutan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang jabatan kata dalam kalimat. Kita sudah mulai dengan subjek atau pokok kalimat, predikat atau sebutan, pelengkap penderita atau objek, lalu pelengkap penyerta, dan sekarang yang kelima, pelengkap pelaku. Bila dalam kalimat pasif disebut juga siapa atau apa yang melakukan pekerjaan, predikat atau sebutan itu terhadap pokok, maka orang itu atau benda itu disebut pelengkap pelaku. Mari kita lihat apa persisnya pelengkap pelaku itu. Pelengkap pelaku adalah orang atau barang, benda yang melakukan terhadap pokok apa yang disebut
dalam predikat pasif. Umpamanya, Petrus dipukul oleh Markus. Mari kita uraikan kalimat ini dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Bagaimana mencari pelengkap pelaku? Pelengkap pelaku dicari dengan bertanya pokok, sebutan pasif, oleh siapa atau apa. Contoh, Petrus dipukul Markus. Apa yang dikerjakan? Dipukul. Maka dipukul itu predikat pasif. Siapa yang dipukul? Petrus. Jadi Petrus itu subjek atau pokok kalimat. Petrus dipukul oleh siapa? Oleh Markus. Jadi Markus itulah pelengkap pelaku. Asal ada kata oleh diikuti pelengkap pelaku. Gampang, di belakang oleh pelengkap pelaku. Hanya dalam kalimat kadang-kadang oleh itu tidak selalu dituliskan. Misalnya Petrus dipukul Markus. Kata oleh tidak disertakan dalam kalimat ini. Coba kita perhatikan. Biasanya pelengkap pelaku ada di belakang sebutan atau di belakang predikat. Tetapi kalau pelaku itu sebuah kata ganti, biasanya pelaku ditempatkan di depan sebutan atau di depan predikat dengan mengganti awalan di. Umpamanya, ibu ku cintai. Kalimat itu harus diuraikan sama dengan kalimat pasif lain. Contoh, ibu ku cintai. Apa yang dikerjakan? Dicintai. Maka dicintai itulah predikat pasif. Siapa yang dicintai? Ibu. Nah, ibu itu subjek atau pokok kalimat. Ibu dicintai oleh siapa? Olehku. Jadi, aku pelengkap pelaku. Sampai di sini mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dengan baik. Kalau belum begitu bisa memahami, silahkan memutar ulang video ini dan memahaminya sedikit demi sedikit. Baiklah, kita lanjutkan sekarang pembicaraan kita tentang bagaimana memasifkan kalimat aktif. Kalimat aktif dipasifkan dengan cara berikut. Pelengkap penderita atau objek kalimat pasif dijadikan pokok kalimat pasif. Sebutan atau predikat aktif diberi bentuk pasif, menjadi di. Lalu pokok kalimat aktif atau subjek dalam kalimat aktif diubah menjadi pelengkap pelaku dalam kalimat pasif. Semua bagian lain tidak berubah jabatannya. Jadi yang diubah hanya subjek, predikat, dan objeknya. Contoh, Markus memukul Petrus. Ini kalimat aktif. Petrus pelengkap penderita atau objek dijadikan pokok. Lalu memukul sebutan aktif dijadikan pasif, dipukul. Kemudian Markus pokok atau subjek dijadikan pelengkap pelaku oleh Markus. Sehingga susunannya menjadi Petrus dipukul oleh Markus. Gampang kan? Markus memukul Petrus. Kalau dipasifkan dibalik, Petrusnya di depan. Petrus dipukul oleh Markus. Objek dijadikan subjek, subjek dijadikan pelengkap pelaku, kata kerjanya dijadikan di. Itu saja cara memasifkan kalimat aktif. Kita lihat contoh lagi. Pasifkan kalimat saya mencintai ibu. Ibu adalah pelengkap penderita atau objek dalam kalimat ini. Dijadikanlah pokok dalam kalimat pasif. Mencintai sebutan aktif dijadikan pasif, dicintai. Saya yang di sini adalah pokok kalimat, kita jadikan pelengkap pelaku, oleh saya atau olehku. Maka susunannya menjadi ibu dicintai olehku. Dan akan lebih baik kalau ditulis dengan cara ibuku cintai. Sederhana kan? Objek dijadikan subjek, subjek dijadikan pelengkap pelaku, kata kerja diubah menjadi di. Itu saja cara memasifkan kalimat aktif. Yang lain-lain jangan dihiraukan.
jabatan pelengkap penyerta, dan jabatan-jabatan lain abaikan. Yang diubah hanya 3 jabatan itu saja, subjek, predikat, dan objek. Yang lain tidak usah diurus. Itu sudah pasti benar memasifkan kalimat aktif. Coba kita perhatikan contoh-contoh kalimat sederhana ini. Pertama, aku memukul Petrus, dipasifkan menjadi Petrus ku pukul. Engkau memukul Petrus, Petrus kau pukul. Aktifnya ia memukul Petrus, dipasifkan menjadi Petrus dipukulnya atau ia pukul. Markus memukul Petrus, dipasifkan menjadi Petrus dipukul Markus. Kalau kalimat dengan subjek plural atau jamak, maka bunyinya demikian. Kami memukul Petrus. Kalimat ini kalau dia pasifkan menjadi Petrus kami pukul. Kamu memukul Petrus, dipasifkan menjadi Petrus kamu pukul. Mereka memukul Petrus, pasifnya Petrus dipukul mereka, atau Petrus mereka pukul. Anak-anak memukul Petrus, Petrus dipukul anak-anak. Itulah kalimat aktif yang dipasifkan. Sekarang bagaimana kalau kita mengaktifkan kalimat pasif? Caranya juga mudah. Kalimat pasif diaktifkan dengan cara demikian. Pelengkap pelaku dalam kalimat pasif dijadikan pokok atau subjek dalam kalimat aktif. Sebutan atau predikat dalam kalimat pasif diberi bentuk aktif. Dijadikan me. Lalu subjek atau pokok kalimat dalam kalimat pasif dijadikan pelengkap penderita atau objek dalam kalimat aktif. Semua bagian lain tidak diubah jabatannya. Jadi sekali lagi, baik mengaktifkan kalimat pasif atau memasifkan kalimat aktif, yang diubah-ubah hanya 3 jabatan, subjek, predikat, dan objek. Atau pokok kalimat, sebutan, dan pelengkap penderita. Hanya itu yang dibolak-balik. Contoh, mengaktifkan kalimat pasif. Anak digigit oleh anjing. Oleh anjing, pelengkap pelaku, dijadikan subjek, anjing. Digigit, sebutan pasif, dijadikan aktif, menggigit. Dan anak, subjek dalam kalimat pasif tadi, dijadikan objek atau pelengkap penderita. Maka susunannya menjadi anjing menggigit anak. Sederhana kan? Begitu mudahnya mengaktifkan kalimat pasif. Contoh lain, ayam kau bunuh. Oleh engkau adalah pelengkap pelaku, dijadikan pokok engkau. Dibunuh, predikat pasif, dijadikan aktif, membunuh. Ayam, subjek kalimat, dijadikan pelengkap penderita atau objek. Maka susunannya menjadi engkau membunuh ayam. Dari kalimat pasif ayam kau bunuh, diaktifkan menjadi engkau membunuh ayam. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah setiap kalimat aktif dapat dipasifkan dan setiap kalimat pasif bisa diaktifkan? Suatu kalimat aktif hanya dapat dipasifkan kalau dalam kalimat itu ada pelengkap penderita atau objek. Dan kalimat pasif hanya bisa diaktifkan kalau ada pelengkap pelaku yang dapat dijadikan pokok dari kalimat yang baru nanti. Nah, para mahasiswa retorika yang Romo kasihi, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kalimat. Akan kita lanjutkan dalam sesi berikutnya, masih tentang uraian kalimat atas jabatan. Tetapi untuk kali ini penjelasannya cukup sampai di sini. Selanjutnya kalian harus mengerjakan tugas. Apa tugasnya? Silahkan membuat 10 kalimat. Setiap kalimat terdiri dari sekurang-kurangnya 4 jabatan. Subjek,
atau pokok kalimat, predikat atau sebutan, objek atau pelengkap penderita, dan pelengkap penyerta. Jadi subjek, predikat, objek, dan pelengkap penyerta. Lalu pelengkap pelaku kalau itu kalimat pasif. Jadi sekali lagi tugasnya, buatlah 10 kalimat, 5 kalimat aktif dan 5 kalimat pasif. Setelah dibuat 10 kalimat, pasifkan yang kalimat aktif, lalu aktifkan kelima kalimat pasif berikutnya. Beri jabatan-jabatannya. Jadi kalimat itu ditulis, di bawah setiap kata itu digaris, diberi jabatan. Ini subjek, ini predikat, ini objek, ini pelengkap penyerta, ini pelengkap pelaku, dan sebagainya. Hanya itu. Silahkan menulis tugas itu, mengirimkannya kepada Romo dalam bentuk file dan dikirim ke email sugiarto16@gmail.com, semuanya huruf kecil.